Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faranatif Nur Pratipa dari kelas 10 MIPA 4 absen 10. Saya ingin menjelaskan biografi Jenderal Besar Sudirman dan karir-karirnya. Ya. Jenderal Sudirman adalah pria kelahiran 24 Januari 1916 di Kabupaten Purbalingga di Jawa Tengah. Sosok Jenderal Sudirman dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang sederhana. Ayah beliau hanya seorang pekerja di pabrik gula Kalibagor Banyumas. Meskipun Sudirman tumbuh di dalam lingkungan yang serba terbatas, tapi anak dari Karsip Kartawiraji dan Siem ini tumbuh menjadi sosok yang membanggakan, tidak hanya bagi keluarganya, tapi juga di seluruh bangsa Indonesia ini. Jenderal Sudirman mengecap pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Sekolah Taman Siswa atau juga disebut HIC. Selepas kelulusan dari Sekolah Taman Siswa Yogyakarta, Jenderal Sudirman melanjutkan studinya di Wolanski Indisky Week School atau HIK Muhammadiyah, yaitu sekolah tempat pelatihan guru di Solo. Namun pendidikan yang ia jalani tidak sampai selesai. Selama belajar di HIK, Sudirman aktif melibatkan diri dalam organisasi pramuka Hizbul Watan. Perjuangan sang jenderal dimulai. Saat itu Indonesia berada di bawah masa penjajahan Jepang, dan ketika itu Jenderal Sudirman memilih bergabung dengan pasukan Tentara Pembela Tanah Air di Bogor atau disingkat PETA. Setelah menjalani proses pelatihan dan pendidikan di PETA, beliau pun langsung diangkat menjadi komandan batalion di Kroya, Kabupaten Cilacap. Ya, Jenderal Sudirman adalah sesosok pemimpin yang senantiasa bersikap tegas dan memprotes perlakuan para tentara Jepang yang berbuat semena-mena terhadap rakyat Indonesia, serta kasar terhadap anak buahnya. Aksi protes dan perlawanan yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman saat itu pun nyaris membuat nyawanya melayang di tangan Jepang. Ya, saat pasca kemerdekaan, singkat cerita, Indonesia pun meraih kemerdekaan, namun saat itu masih tersisa beberapa pertempuran, dan diantaranya adalah pertempuran melawan pasukan Jepang. Saat itu, Jenderal Sudirman dan pasukannya berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Momen tersebut adalah jasa pertama Jenderal Sudirman bagi bangsa Indonesia sebagai seorang prajurit setelah meraih kemerdekaan Indonesia. Ya, sekitar 5 Oktober 1945, Tentara Keamanan Rakyat dan atau disingkat dengan TKR pun dibentuk. Saat itu Sudirman pun diangkat menjadi Panglima Divisi 5 wilayah Banyumas dengan pangkat atau jabatan kolonel. Hampir sebulan setelah dibentuknya TKR, yaitu 2 November 1945, Kolonel Sudirman pun terpilih dan diangkat menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia. Agresi militer kedua Belanda. Singkat cerita, pasukan Belanda kembali ke ibu kota Jakarta untuk melakukan aksi agresi militer kedua di Indonesia. Peristiwa tersebut pun memaksa Indonesia untuk memindahkan lokasi ibu kota ke wilayah Yogyakarta. Yang semakin menambah perasaan haru saat itu adalah sang tubuh yang dideritanya. Namun melihat petaka saat itu di mana Presiden Soekarno dan Bung Hatta ditawan, hati sang jenderal pun memberontak. Ia tidak bisa tinggal diam. Perasaan tanggung jawab yang ia pikul sebagai pemimpin pasukan keamanan Republik Indonesia membuatnya terpaksa melanggar perintah Bung Karno agar tetap beristirahat dan melakukan perawatan kesehatan. Dalam keadaan ditandu, sang jenderal pun berangkat memimpin pasukan untuk melakukan operasi perang gerilya. Waktu terus berjalan, sekitar 7 bulan beliau terus berpindah dari satu hutan ke hutan yang lain, dari satu gunung ke gunung yang lain. Semua beliau lakukan agar tetap selamat dari kejaran pasukan Belanda. Betapa sedihnya, sang jenderal kita harus terus berjuang di tengah sakit parah yang dideritanya, tanpa tempat istirahat yang nyaman dan juga tanpa pengobatan yang cukup. 7 bulan hidup di tengah hutan, namun pada akhirnya sebab tidak mampu memimpin jalannya pertempuran akibat sakit parah yang dideritanya, beliau harus pulang dari pertempuran gerilya tersebut.
Dan pada tanggal 29 Januari 1950 beliau wafat akibat penyakit TBC yang kian parah. Jenazah Jenderal Sudirman dimakamkan di Yogyakarta, tepatnya di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara Semaki. Yang membuat saya termotivasi terhadap Jenderal Besar Sudirman adalah bahwa beliau sangat cinta tanah air dan sangat pantang menyerah terhadap apa yang dilakukannya melawan tentara Jepang. Ya, dan saya teringat kata-kata beliau bahwa menyerah dan tunduk patuh untuk bangsa penjajah adalah simbol penghinaan dan penodaan terhadap martabat bangsa. Dan itu adalah hal utama yang untuk kita cegah. Menyerah memberikan para penjajah hidup dengan arogansi budayanya bersama kita. Ya, dan kita harus berjuang dan selalu mengutamakan kebersamaan untuk meraih cita-cita masa depan kita. Kita harus selalu pantang menyerah, tidak boleh membeli, tidak boleh lembek terhadap apa yang telah merintangi ujian-ujian kita. Ya, dan saya ingin menjadi polisi dan ingin mengharumkan nama bangsa Indonesia ini. Sekian dari saya, Farhan Latif Nurul Latifa dari 1044. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.